Kalau memang sekiranya kita sadar bahwa kita kena santet, kemudian juga atau ada orang yang memberi masukan bahwa kita ada sesuatu di tubuh kita, kita jangan misalnya santai-santai atau bagaimana gitu. Segera kita mendekatkan diri kepada guru-guru yang pada ahlinya, ya, guru-guru atau mursyid-mursyid, ya. Kemudian konsultasi, bila perlu tinggal di tempat mereka supaya memang mengeluarkan beberapa hari, misalnya 3 hari atau seminggu, ya, untuk benar-benar membersihkannya. Karena itu luar biasa, ya. Memang fenomena santet itu ada loh. Kita kena, Nabi aja dulu kena, apalagi kita, ya. Mudah-mudahan husnul khotimah, kita doakan, ya. Yang lainnya jangan main-main dengan yang namanya santet, ya. Yang kena santet luar biasa, ya. Kemudian yang menyantet juga akan ada karamanya. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Dan santet adalah istilah sihirnya orang Jawa Timur. Karena di Jawa, ya, kalau itu belum masuk istilah sihir, sihir kan dari bahasa Quran nih, itu belum masuk dong kalau itu. Akhirnya makanya santet ada disebutnya, kalau dalam serat Sentini disebutnya ilmu karang. Sebenarnya yang komen Steffi ini di VT saya banyak ya, bahkan ke filter. Saya nggak tahu Steffi yang mana, sampai saya tadi buka Google, karena untuk meramal orang harus lihat fotonya. Kalau ini saya melihatnya, ya, disantet, dia kena santet, yang nyantet perempuan, dah. Intinya itu perempuan yang nyantet, syirik, yang nyantet itu syirik sama rumah tangganya dia, syiriknya itu sama rumah tangganya dia, ya, intinya itu aja. Teruntuk kamu yang katanya suka santet menyantet, dan hukum karma itu tetap berlaku. Hukum tabur tua itu ada, sayang, ya. Jadi please deh, kalau ada masalah dengan teman atau masalah dengan apapun. Almarhumah pernah bikin VT yang mengatakan dirinya sedang disantet, sedang diguna-guna 3 tahun ke belakang, bahwa santet itu sudah bersarang di badannya selama 3 tahun ke belakang. Jadi udah dikirim selama 3 tahun, kata dia kan, dengan seorang perempuan. Dan salahnya, jika benar itu terjadi, seharusnya almarhumah ini tidak membuat VT saat itu, tidak membuat video yang mengatakan diguna-guna atau disantet oleh seorang perempuan, walaupun hanya inisial perempuan. Tapi jika orang itu menonton, jadi orang itu tahu, oh ternyata si Steffi ini tahu gue santet gitu loh, gue guna-guna. Akhirnya dia naik tingkat menjadi diteluh, ya kan? Karena yang jelas, jika benar apa yang dikatakan almarhumah bahwa dia disantet, diguna-guna, artinya orang yang berbuat ini orang yang punya duit. Orang yang punya duit. Karena apalagi sampai naik tingkat dan diteluh untuk sampai mati, teluh itu untuk matiin, ya. Itu kan bayar, bukan yang murah gitu. Dan itu mahal. Menghilangkan nyawa orang itu mahal nilainya. Berarti orang ini tingkat sakit hatinya sudah terlalu tinggi mungkin, ya. Benci segala macam lah orang ini. Jadi dia mau mengeluarkan uang berapapun asal orang ini mati gitu loh, ya kan. Jadi seperti itu. Nah, kesalahan almarhumah ini cuman dia mengungkapkan, dia tuh tahu bahwa sedang disantet, bahwa dia ini sedang diteluh gitu. Seharusnya diguna-guna, ya. Seharusnya tidak perlu dibikin video, cukup dia tahu sendiri. Dan kalau misalnya dia cerita, itu hanya offline gitu loh, ya. Cara dari teman ke teman aja dia ceritain, tidak perlu sampai membuat video. Yang membuat orang yang membuat itu tahu akhirnya. Karena kalau sampai tahu, itu kalau dia gagal, orang ini, ya, orang yang kirim santet atau teluh itu gagal,
pada targetnya itu berbalik ke dia. Berbalik kepada orang yang bikin. Jadi daripada berbalik ke diri orang tersebut, orang itu lebih besar membayar lagi uangnya dan dibikinlah mati sekalian gitu. Kalau emang benar ya. Jadi di sini saya bukan mau menjawab benar atau tidaknya Steffi disantet ya. Tapi dengan pernyataan almarhumah sendiri bahwa dia sedang diguna-guna, sedang disantet, ya wallahualam ya. Mungkin iya gitu kan. Ya, tapi di sini sekali lagi kita semua kita doakan almarhumah ya, apalagi meninggalnya malam Jumat. Katanya kan malam Jumat itu atau hari Jumat orang yang baik ya kan. Walaupun semua hari baik ya kan. Kita doakan almarhumah di sana dapatkan kebahagiaan ya. Apalagi saya lihat di awal puasa aja beliau almarhumah ini masih melaksanakan sholat tarawih bersama suami dan kedua anak laki-lakinya ya. Jadi saya lihat juga di situ tidak menunjukkan tanda-tanda orang sakit gitu. Ya walau ya, kalau ini sampai disantet orang, diteluh ya, sampai diteluh orang sampai meninggal almarhumah ini. Bismillah, semua dosa-dosa almarhumah diampuni. Dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, di sana diberikan istana yang megah, ya, diberikan kebahagiaan surga di alam kubur maupun di hari kiamat nanti. Biarkanlah memang benar jika almarhumah diteluh sampai meninggal, biar itu berbalik kepada orangnya. Biar dia merasakan pedihnya neraka di dunia. Apa yang sudah dia lakukan. Bukan kita mendoakan yang tidak baik, tapi biar itu menjadi balik ke diri dia sendiri. Jika memang benar almarhumah diteluh sampai meninggal. Ya. Halo guys, karena banyak banget nih FYP yang katanya meninggal di santet persantetan itu ya. Percaya nggak percaya, kalau emang Ece belum ngalamin ya palingan juga orang itu di medis ada. Tapi sekarang lo penyakit kiriman begitu agak gaul loh sekarang. Bener. Gue pernah ngalaminnya sendiri gitu. Jadi emang mohon maaf ya kalau mau percaya nggak percaya ya cobain dulu deh gitu. Cobain dulu. Tapi benar yang gue lihat dari kasus ini, karena gue juga pernah ngalamin, yang kirim-kirim begituan itu ya teman sendiri. Dan di gue pun ya ke keluarga gue perempuan, temen gue sendiri katanya. Sampai pernah ada kejadian di rumah gue, itu manusia datang ke rumah gue bukan sebagai tamu, cuman ngewur-ngewur narok begitu doang biar satu keluarga gue tuh sakit. Bahkan ada kejadian nih, ada yang jinggal nih sebenarnya. Bukan jinggal ya, ada yang jinggal kemarin ya. Tapi Allahualam percaya nggak percaya, cuman gue pas ngeliat kasusnya ini, dia meninggal katanya didukunin sama orang di hari yang baik, di hari Jumat ya, dengan itu beredar tuh ya, mukanya yang cantik banget cerita itu ya, husnul khotimah. Keitunya husnul khotimah tuh yang ngedukunin belum tentu lu meninggal di hari Jumat. Diajab iya lu sama Allah. Kenapa lu udah musyrik, samanya aja ya. Ya emang sih segala sesuatu itu dari hati, emang hatinya udah jelek ya. Ya itu bukan psikopat lagi itu namanya. Emang begininya nih hatinya. Mau dirubah kayak gimana, mau gimana, emang kurang istighfar kali. Jadi larinya ke dukun berdukunan. Ya, ini mah mohon maaf ya. Kalau yang belum ngalamin emang lo bisalah ngomong orang di medis katanya ada kanker ini dan itu. Lo nggak tahu aja penyakit zaman sekarang malah lebih gaul. Kemarin gua bawa bapak gua sendiri itu di rumah sakit Siloam 4 hari dirawat. Ketiga dokter spesialis jantung, penyakit dalam, sama apa tuh satu lagi. Itu kagak ada penyakitnya. Yang dirasa apa? Di punggungnya rasa ditusuk-tusuk. Pindah lagi rumah sakit sama halnya. Sampai kemarin meninggal di hari Jumat. Alhamdulillah. Walaupun katanya ada yang coba nanya itu meninggalnya enggak wajar. Tapi gue selalu yakin, gue selalu husnujon. Seandainya abah gue pun meninggal, kan dia itu meninggal gara-gara kehitungannya itu 40 hari dari ada ular datang ke rumah gue.
masuk ke rumah itu di malam Jumat pas maghrib, ulernya datang masuk, abah gue kaget. Nah malam itu dia dirawat sampai ngedropnya kemarin meninggal. Tapi gue selalu husnuzonnya gini, ya kalau seandainya memang ada yang kirim ya nggak apa-apa, abah gue mah udah husnul khotimah, meninggal secara baik, ya kan. Dia sampai nyebut pas sakaratul maut, yang bikin belum tentu, ya kan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Dan katanya kalau kita meninggal keadaan dizolimin, didukunin sampai itu kita meninggal, dosa perdosaan kita nih dari bayi katanya ketarik semua ke yang dibikin. Biarin aja. Sampai sekarang pun di keluarga gue katanya dikirim tuh, yang nggak kena nih di apartemen ini doang. Di rumah Cirebon, di kontrakan, di rumah Bekasi itu kena semua tuh sama itu perempuan. Dikirim-kirim begituan. Ya sekali-kali ini mah ya jangan lu kirim-kirim pocong kuntilanakmu sama genderuwo ke rumah gue. Jangan. Kirim paket makanan yang enakan dikit, tapi jangan racun. Makanan beneran. Biar barokah hidupnya, bagi-bagi mulu makanan. Ya, jangan kirim penyakit. Terus ingat, hidup ini enggak selamanya. Ya, umur bapak gue 80 tahun itu udah lama loh. Lebih dari Nabi loh, 63. Ya kan? Tapi lu belum tentu, karena yang gue lihat kalau orang sering ngedukunin orang, apalagi sampai nyawanya melayang, ya belum nanti diajab di dunia, belum, ntar juga kelihatan lama-lama mah. Jadi hayu yang punya hati jelek, yang kata psikopat apa segala macem, karena gue juga ngalamin sendiri, sering didukunin banget sama orang. Yuk berbenah diri, ini 2024, ya. Barangkali besok kiamat kita nggak ada yang tahu umur, mending pada tobat, kasihan. Anak cucu kita, ntar kita yang bikin salah sama orang, ntar anak cucu kita kena imbasnya. Kita nggak pernah tahu loh. Balasan dari Gusti Allah itu nyata senyata-nyatanya. Jadi hati-hati, ya. Pokoknya buat kaum nih, apalagi yang jahat juga sama gue, yang katanya perempuan juga, teman dekat gue sendiri, tolong, ya berbenah diri. Bukan berarti gue itu ngerasa diri gue tuh baik, tidak. Tapi lu juga memperbaiki diri, ya. Jangan jahat-jahat sama orang, kasihan. Ya. Nanti uangnya habis buat main dukun, ya. Kalau misalnya nauzubillahi min dzalik lu bikin orang mati, ya kalau lu panjang umur, kalau enggak dilaknat di dunia akhirat, lu takut.